Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B yang beranggotakan Irma Maratus Solihah dan M. Salman Abdul Fattah. Di sini kami akan memaparkan materi terkait kosmetika rambut atau yang biasa kita sebut dengan hair care. Baik, untuk lebih lanjut, saksikan presentasi dari kami. Oke, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya terlebih dahulu ya. Nah, dapat kita lihat di slide kedua itu ada tujuan, fungsi, dan manfaat dari kosmetika rambut. Yang pertama, tujuan penggunaan. Secara umum, baik teori maupun praktik, tujuan penggunaan hair care adalah untuk memelihara dan merawat kesehatan dan kecantikan kulit kepala dan rambut yang digunakan secara teratur. Tujuannya yaitu untuk melindungi kulit kepala dan rambut dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat merusak, seperti polusi udara, sinar matahari, serta pengaruh-pengaruh lain. Kemudian mencegah lapisan terluar kulit kepala dan rambut dari kekeringan, menjaga kulit kepala dan rambut dalam kondisi normal, kemudian juga dari perubahan warna pada rambut. Selanjutnya yaitu fungsi kosmetika rambut. Nah, bahan-bahan yang terkandung di dalam suatu kosmetika mempunyai fungsi yang berbeda-beda tentunya. Salah satunya yaitu fungsinya sebagai emulgator, yakni suatu bahan yang memungkinkan tercampurnya lemak atau minyak dengan air menjadi suatu campuran yang homogen. Contohnya ada pada santan kelapa. Bahan ini berfungsi untuk mengurangi kekeringan pada kulit kepala dan menyuburkan rambut. Selanjutnya yaitu manfaat kosmetika rambut. Di antaranya yaitu membersihkan kulit tubuh atau kulit kepala dan rambut, memberikan ketahanan dan kerapihan terhadap penataan rambut, menyuburkan rambut, menghindari beberapa gangguan kulit kepala dan rambut, dan memberikan kecemerlangan terhadap rambut. Oke, next. Nah, slide ini menggambarkan peta wilayah kepulauan negara Indonesia ya, yang menyajikan berbagai macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan ya, baik itu sebagai obat ya, obat tradisional, kosmetik, dan juga makanan seperti itu. Oke, next. Nah, dalam upaya menjaga dan merawat tubuh agar tetap dalam kondisi baik, ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada internal care, yang kedua ada external care. Nah, untuk internal care itu produknya dapat berupa jamu ya, atau obat-obatan lainnya. Kemudian untuk external care, produknya ada skin care, body and bed care, kemudian ada hair care, ada oral care, ada neck, shoulder and foot care, ada fragrance, ada dekoratif, dan spa. Oke, next. Nah, di slide ini yaitu menggambarkan pertumbuhan sarana industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, dan industri kosmetika dari tahun 2015 sampai Oktober tahun 2019. Nah, dapat kita lihat dari gambar bahwa pertumbuhan atau perkembangan sarana pada ketiga industri ini, yaitu industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, dan industri kosmetik, mengalami peningkatan selama kurun 5 tahun terakhir ini. Oke, next. Nah, mengapa harus kosmetika berbahan alam? Nah, yang pertama, sumber bahan baku alam di Indonesia melimpah, kemudian suplai bahan baku terjamin, kemudian mengurangi ketergantungan bahan baku impor, kemudian mendukung kelestarian lingkungan, dan yang terakhir mendukung perekonomian dalam negeri melalui pemberdayaan petani, pusat pengelolaan ekstrak, dan lain sebagainya. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Irma Maratus Solihah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kosmetik, yaitu bagian hair care. Nah, peranan rambut sangat penting untuk diperhatikan
karena rambut bukan hanya sebagai pelindung kepala dari berbagai hal seperti bahaya benturan atau pukulan benda keras, sengatan sinar matahari, dan sebagainya. Tetapi ia juga merupakan perhiasan yang berharga. Rambut yang tebal, panjang, hitam atau berwarna, berkilau, sehat, dan mudah itu diatur memberikan daya pesona tersendiri bagi pemiliknya. Tidak sedikit wanita ataupun pria yang menimbulkan rasa kagum hanya karena keindahan rambutnya. Untuk memperoleh rambut yang tebal, hitam, sehat, dan mudah diatur, rambut butuh perhatian. Salah satu usahanya maka perlu memperhatikan dan mengindahkan hal perawatan kulit kepala dan rambut, di mana hal perawatan kulit kepala dan rambut sudah dikenal dan dilakukan sejak zaman nenek moyang kita sampai dengan sekarang. Sebelum kita membahas mengenai hair care lebih lanjut, kita membahas terlebih dahulu mengenai komposisi rambut itu sendiri. Rambut itu terbuat dari protein atau yang disebut dengan keratin. Rambut adalah 97%-nya itu keratin dan 3%-nya yaitu mineral. Rambut itu mengandung 19 dari 22 kelompok asam amino. Susunan kimia rambutnya yaitu karbon terdiri dari kurang lebih dari 50,65%, hidrogen 6,36%, nitrogen 17,14%, belerang atau sulfur itu 5%, kemudian oksigen yaitu 20,85%. Selanjutnya yaitu proses pertumbuhan rambut dimulai dengan pembentukan sel-sel baru di bagian akar rambut. Sel-sel tersebut kemudian membentuk batang yang kemudian tumbuh keluar kulit. Saat tumbuh keluar, sel-sel itu berhenti menyerap nutrisi dan mulai menghasilkan keratin atau sejenis protein. Proses ini dinamai keratinisasi. Saat keratinisasi itu sel-sel rambut pun mati bersama keratin, sel-sel mati itu kemudian membentuk batang rambut. Di sini digambarkan formasi rambutnya yaitu diawali dengan atom tunggal, kemudian terakumulasi menjadi molekul asam amino, kemudian asam amino itu berikatan membentuk peptida atau ujung rantai, kemudian asam amino itu membentuk rantai protein polipeptida, ini rantai protein polipeptidanya, kemudian rantai protein tunggal itu berikatan dengan rantai lain dengan ikatan hidrogen, ikatan garam, dan juga ikatan disulfida. Kemudian terbentuklah rambut. Selanjutnya ke anatomi rambut. Bagian atau susunan dari rambut terdiri dari beberapa bagian, diantaranya ujung rambut, batang rambut, dan akar rambut. Di sini sudah tertera gambarnya, yaitu ujung rambut adalah bagian rambut yang berbentuk runcing, terdapat pada rambut yang baru tumbuh dan belum pernah dipotong. Kemudian batang rambut itu merupakan bagian rambut yang berada di luar kulit, berupa benang-benang halus, terdiri dari keratin atau sel-sel tanduk. Batang rambut itu mempunyai 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu kutikula atau kulit ari. Ini merupakan lapisan-lapisan luar, terdiri dari sel-sel tanduk yang pipih atau gepeng dan bening, tembus cahaya, dan tersusun bagian bawah menutupi bagian di atasnya. Karena kutikula bening dan tembus cahaya, maka terlihatlah warna dari rambut tersebut. Kemudian korteks. Korteks atau kulit rambut. Ini merupakan bagian yang berada di tengah antara kutikula dan medula. Disusun oleh kumpulan semacam benang-benang sangat halus sekali, tidak dapat dilihat oleh mata hanya dengan mikroskop benda, hanya dengan alat yaitu mikroskop. Benda yang sangat halus ini disebut fibril. Fibril ini terbentuk oleh molekul fibril mengandung butiran pigmen melanin. Sel tanduk yang membentuk fibril ini mengandung suatu sel
Sel tanduk yang bentuk fibril ini mengandung suatu zat belerang atau sulfur, mempunyai pengaruh reaksi terhadap obat keriting atau cold wave, dan obat cat rambut. Molekul-molekul keratin berada dalam bentuk spiral. Terdapat ikatan-ikatan yang mempertahankan bentuk rambut secara tetap atau pengeritingan. Nah, yang lapisan paling selanjutnya yaitu medula atau sumsum rambut. Ini merupakan berupa bagian tengah rambut yang dibentuk oleh zat tanduk yang berwujud anyaman dengan rongga-rongga yang berisikan udara. Penampang melintang rambut lurus ini berbentuk bundar atau lonjong. Nah, di mana ini merupakan kulit kutikula. Porositas rambut adalah kemampuan rambut menyerap zat cair. Tingkat porositas ini rambut ada 3, yaitu porus, normal, dan resisten. Nah, tingkat porositas akan berpengaruh pada kecepatan penyerapan solution keriting. Semakin porus, semakin singkat waktu olahnya, dan semakin encer solution keriting yang digunakan. Nah, selanjutnya dalam rambut itu terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan garam, dan juga ikatan disulfida yang menjadi ikatan peptida nantinya. Nah, kemudian yang pertama yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini 35%-nya itu menjadikan rambut menjadi kuat. Nah, ikatan hidrogen ini sangat lemah dan dapat dengan mudah menjadi rusak karena panas atau air untuk membuat perubahan fisik yang sementara pada rambut. Nah, uap panas ini memecah ikatan hidrogen dan menyebabkan struktur alpha helix pada rantai polipeptida keratin rambut menjadi terbuka dan meregang. Nah, mekanismenya yaitu atom hidrogen dalam satu molekul tertarik ke atom molekul lain yang memiliki banyak elektron negatif. Ini ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya yaitu ikatan garam. Ikatan garam juga ini akan rusak oleh air untuk membuat perubahan fisik yang sementara pada rambut. Mekanismenya yaitu muatan negatif dalam suatu pengelompokan asam amino menarik muatan positif dalam pengelompokan asam amino lainnya. Ini ikatan garam. Muatan negatifnya itu dalam satu pengelompokan asam amino menarik muatan positif dalam pengelompokan asam amino lainnya. Kemudian ikatan disulfida. Nah, sulfur ini mengandung ikatan samping. Kemudian sulfur ini ikatan disulfida ini lebih kuat daripada ikatan hidrogen ataupun ikatan garam tadi. Nah, tidak rusak oleh panas atau air, hanya terjadi perubahan kimia, yaitu contohnya gelombang permanen. Selanjutnya, ikatan peptida, bagian yang terpenting dari semua molekul protein yang menghubungkan rantai protein asam amino bersama-sama dari ujung ke ujung. Nah, ikatan peptida ini jangan sampai pecah, ini akan menghancurkan struktur protein. Nah, jika rusak, ini rantai protein terpisah menjadi pecahan-pecahan tadi, pecahan-pecahan kecil atau kembali ke gugus asam amino yang tidak lagi memiliki ciri-ciri rambut. Nah, hasilnya pun akan sangat rusak rambutnya. Ini rantai protein polipeptida. Kemudian, dalam kimia, cysteine ini merupakan ikatan antara atom sulfur dan juga dua molekul protein, yaitu cysteine. Nah, ikatan ini terbentuk di dalam struktur rambut dan mempengaruhi bentuk serta kekuatannya. Uniknya, ikatan ini akan putus bila terkena panas berlebih, tetapi akan terbentuk kembali setelah beberapa waktu lamanya. Nah, namun apabila terkena panas berlebihan, dalam rentan waktu yang cukup lama, maka struktur rambut pun akan cepat rusak.
sebab belum terbentuk ikatan sistem yang baru tetapi sudah dipanaskan kembali. Akibatnya rambut akan kehilangan kekuatan atau bahkan rusak sama sekali. Nah, panas yang dimaksudkan ini bukan hanya panas akibat benda atau alat buatan manusia. Panas di sini juga berarti panas secara alami atau karena panas matahari. Jadi terlalu lama di bawah sengatan matahari bisa menjadi salah satu faktor yang merusak rambut. Oleh karena itu, dalam agama kita, yaitu agama Islam, mengajarkan untuk melindungi rambut manusia, yakni dengan mengenakan peci atau kopiah atau sorban bagi kaum laki-laki, serta hijab bagi wanita. Lalu dianjurkan menggunakan yang berwarna putih. Kenapa demikian? Warna putih ini dikenal oleh ahli fisika sebagai penangkal radiasi dengan sempurna, sehingga radiasi panas matahari tidak akan menembusnya. Kemudian skala pH rambut ini dan juga minyak pada kulit kepala manusia atau sebum ini memiliki pH antara 4,5 sampai 5,5. Ini rentangnya. Nah, keasaman alami rambut ini akan mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada rambut dan kulit kepala, sekaligus menjaga kesehatan dan kerapatan kutikula. Zat yang terlalu basah akan menyebabkan kutikula rambut terbuka. Sementara itu, zat yang terlalu asam akan menyebabkan kutikula rambut ini akan mengerut. Nah, keramas dengan sampo dan kondisioner pH yang seimbang dengan bilasan rambut, langkah ini akan mengembalikan pH rambut menjadi netral, yaitu alih-alih asam. Nah, kemudian air juga kan memiliki pH yang netral. Nah, lebih basah daripada rambut. Nah, kemudian sampo. Sampo ini merupakan produk rambut yang paling banyak digunakan, baik di salon maupun digunakan sendiri. Nah, fungsi utama dari sampo adalah membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran-kotoran rambut, meliputi sebum atau minyak hasil sekresi dari kelenjar sebakes, kemudian polutan udara dan residu dari produk perawatan rambut yang lain. Fungsi lain dari sampo adalah sebagai kondisioner, menghilangkan masalah kulit, kepala atau ketombe, menumbuhkan rambut, membuat rambut mudah disisir dan diatur, dan menjaga kilau rambut. Sampo ini merupakan kategori perawatan rambut yang memiliki mekanisme kerja secara fisika dan tidak mempengaruhi kandungan kimia dalam rambut. Nah, mekanisme kerja sampo ini pada dasarnya menggunakan Dechan Float Way mekanisme, yaitu membersihkan rambut dengan mengangkat kotoran dan sebum yang dihasilkan dari sekresi kelenjar sebakes dan membuatnya larut dalam air. Nah, dalam mekanisme tadi, surfaktan ini mengandung zat aktif. Surfaktan ini yang terkandung dalam sampo ini pun mengandung zat aktif, yaitu contohnya saponin yang sering digunakan. Nah, surfaktan dalam sampo atau free detergent micelle dalam sampo menyebar di rambut dan kemudian berikatan dengan kotoran dan minyak membentuk komicel atau deterjen dan kotoran, sehingga kotoran terangkat melalui proses pembilasan. Nah, cara kerja sampo ini yang pertama, gambar yang pertama ini ekor molekul sampo tertarik minyak dan kotoran. Nah, kemudian gambar yang kedua, sampo menyebabkan minyak terpecah menjadi butiran-butiran kecil. Nah, kemudian gambar yang ketiga yaitu selama pembilasan, kepala dari molekul sampo ini mendorong untuk molekul air dan menyebabkan serpihan-serpihan minyak tersapu. Nah, yang keempat ini pembilasan yang secara terus-menerus
akan menyapu bersih minyak-minyak tersebut dan juga sampo yang berlebihan, sampo yang tertinggal. Kemudian jenis sampo di sini ada sesuai dengan kondisi rambutnya, di mana apabila kondisi rambutnya normal, ini jenis sampo-nya yang berbahan dasar buah. Nah, manfaatnya yaitu membersihkan rambut. Nah, kondisi rambut yang kering itu jenis sampo-nya yang mengandung minyak kelapa atau almond, ya, yang manfaatnya mengganti kelembapan. Nah, kemudian kondisi rambut yang berminyak, ini jenis sampo-nya yaitu lemon, yang mengandung lemon. Nah, kemudian manfaatnya yaitu menghilangkan minyak tersebut karena menetralisir. Nah, kemudian kondisi rambut yang rusak itu jenis sampo-nya yang mengandung protein yang berlebih. Nah, manfaatnya yaitu memperkuat rambut itu. Nah, kemudian kondisi rambut yang berwarna, ini jenis sampo-nya harus menggunakan sampo pH yang seimbang. Manfaatnya yaitu mengembalikan pH alami, pH rambut yang alami. Nah, kemudian kondisi rambut yang berketombe, jenis sampo-nya itu sudah kronis, bisa dikatakan kronis, itu bisa digunakan obat. Nah, manfaatnya yaitu meredakan pegal atau gatal. Karena ketombe itu gatal ya, sangat gatal. Nah, faktor penyebab kerusakan rambut ini yang pertama yaitu bleaching. Nah, saat bleaching, kutikula rambut akan dimasukkan bahan-bahan kimia sehingga pigmen alami rambut hilang. Nah, kemudian highlight dan pewarnaan. Nah, penyebab yang ketiga yaitu mengunci rambut dengan cara yang salah, sehingga bentuk rambut itu akan tidak akan normal. Nah, yang keempat yaitu menyisir saat basah. Nah, pada saat basah itu tidak dianjurkan untuk langsung menyisirnya. Karena apa? Karena gesekan rambut yang berlebihan ini sehingga rambut mudah patah. Saat basah ini merupakan titik terlemah rambut. Nah, selanjutnya itu terlalu sering keramas karena pelembab alami rambut akan terkikis. Faktor selanjutnya itu pengeritingan, dan yang terakhir yaitu blow dry dan catok. Nah, kemudian kerusakan rambut. Gambar yang pertama ini merupakan sobekan rambut rusak, ujung bercabang dan kutikula hilang yang dilingkari dengan warna merah. Nah, gambar yang kedua yaitu perbaikan sementara, memperbaiki ujung bercabang, silikon hijau ini, kondisioner penambal kutikula kuning, ini merupakan kondisioner yang penambal kutikula. Kemudian sementara semua hal ini menghilangkan kerusakan. Kondisioner ini berfungsi sementara untuk menghilangkan kerusakan. Nah, gambar yang ketiga yaitu kerusakan kumulatif. Nah, ujung cabang yang membesar ini lebih panjang, lebih lebar daripada gambar 1, gambar 2 yang dilingkari dengan warna merah. Nah, kerusakan kutikula berlanjut seiring waktu, yang berarti kerusakan lebih lanjut pada poros. Dengan demikian, solusinya dengan menggunting bagian rambut tersebut. Nah, pencegahan kerusakan. Nah, gambar yang pertama, ini membasahi rambut atau menggunakan sampo yang tidak sedikit, dalam artian banyak, akan meningkatkan kutikula membengkak. Nah, kemudian pemutihan atau relaksasi rambut ini secara dramatis meningkatkan kutikula.
Nah, kutikula yang terangkat lebih banyak rentan terhadap pemotongan saat ditangani pemotongan ataupun disisir. Nah, conditioner ini pada saat disisir ya, kutikula ini akan pecah. Nah, conditioner rambut menghaluskan kutikula sehingga kecil kemungkinannya untuk pecah. Nah, kutikula rambut yang terangkat umum terjadi pada rambut yang rileks atau diputihkan, dan sebagian merupakan alasan mengapa proses ini dapat membuat rambut lebih rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Jadi, sebaiknya kita itu memilih minyak atau conditioner atau minyak conditioner campuran. Nah, mari kita bahas sedikit ya. Nah, gambar yang pertama ini rambut diawali memiliki sedikit air. Nah, ditandai dengan titik-titik biru tua ini. Kemudian bentuk air di luar rambut ini yang biru pucat dapat mengalir ke korteks, efek rambut mengembang saat basah. Ini pada saat basah. Nah, kemudian gambar yang ketiga yaitu minyak kelapa. Ini titik-titik kuning ini adalah minyak kelapa, melapisi bagian luar rambut dan juga bisa sampai ke korteks. Air dari luar, yaitu yang ditandai dengan titik-titik biru pucat, bisa masuk ke korteks. Efek rambut membutuhkan lebih sedikit air dan tidak mengembang sebanyak itu. Nah, jadi yang rentan terhadap kerusakan yaitu pada gambar nomor 3, karena rambut yang dirawat dengan minyak kelapa sebagai prapencucian terbukti kurang rentan terhadap kerusakan setelah dicuci. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja conditioner. Nah, di mana di sini gambarnya ada yang tidak menggunakan conditioner dan ada yang menggunakan conditioner. Nah, dengan conditioner ini ditandai dengan titik-titik merah. Nah, melapisi rambut kutikula. Nah, finally, akhirnya beberapa bahan pengkondisi dan minyak tetap berada di luar. Air dan minyak ini yang tetap berada di dalam. Nah, bahan utama conditioner rambut ini yang pertama yaitu kation surfaktan, kemudian conditioner lipofilik, polimer, silikon, dan bahan tambahan lainnya. Nah, selanjutnya dirawat dengan pewarnaan rambut semi permanen. Nah, pewarnaan rambut semi permanen ini pewarna cukup sedikit yang masuk dalam struktur batang rambut dan dengan mudah hilang ketika proses pencucian. Nah, namanya juga semi permanen sehingga pada saat pencucian maka warna itu akan kembali pudar. Nah, pewarna kationik digunakan pewarna semi permanen. Molekul pewarna yang berukuran besar masuk ke dalam rambut dan batang rambut menghasilkan muatan negatif pada permukaan rambut. Nah, ini merupakan kation surfaktan, pewarna kation. Selanjutnya yaitu pewarnaan rambut permanen. Nah, semua pewarna rambut permanen ini mengandung zat antara primer, seringkali berupa pidiamina atau piaminofenol. Nah,
Zat-zat tersebut dioksidasi oleh hidrogen peroksida untuk menghasilkan spesies reaktif yang kemudian bereaksi dengan skrup untuk menghasilkan pewarna. Nah, struktur pasti dari spesies reaktif yang dihasilkan oleh oksidasi ini masih menjadi bahan diskusi oleh para ilmuwan. Nah, selanjutnya yaitu senyawa lain untuk pewarnaan yang permanen. Nah, hidrogen peroksida adalah senyawa yang bertanggung jawab untuk oksidasi zat antara primer dan juga mencerahkan pigmen alami yang ada pada rambut, melanin, eumelanin, dan peumelanin. Nah, reaksi pembentukan pewarna adalah dilakukan pada pH basa. Itulah sebabnya amonia juga dibutuhkan dalam campuran pewarna. Peningkatan pH ini menyebabkan kutikula rambut membengkak, yang pada gilirannya memungkinkan hidrogen peroksida dan molekul pewarna masuk ke korteks. Nah, etanomelanin ini dapat digunakan sebagai alternatif atau zat alkali yang lebih lembut. Nah, coupling agent juga disebut sebagai coupling color. Ini adalah komponen lain dalam campuran pewarna. Secara independen, mereka ini berkontribusi sedikit dalam hal warna. Tetapi mereka dapat bereaksi dengan zat antara primer dengan adanya senyawa pengoksidasi untuk menghasilkan molekul pewarna. Beberapa contohnya ditunjukkan di bawah ini. Ya, di sini terlihat senyawa kimianya dari zat pewarna hijau. Ini dari pipide dan resorcinol. Kemudian pewarna coklat ini dari pipide dan M-aminophenol. Dan pewarna biru ini dari pipide dan M-phenylendiamin. Nah, akan berisi campuran zat penghubung yang berbeda. Bukan hanya satu, bahan antara primer ini dapat dialami beberapa kasus, berpasangan dengan sendirinya untuk menghasilkan pewarnaan. Pada akhirnya, beberapa produk pewarna yang berbeda terbentuk dari satu formulasi pewarna rambut. Nah, ini pewarna rambut bisa Nah, ini pewarna rambut ini bisa dijadikan satu formula, bisa juga digabungkan untuk membentuk warna yang lebih varian juga. Nah, selanjutnya yaitu pengeritingan rambut. Nah, di mana pada keadaan awal ini ikatan disulfida kemudian diperlakukan secara kimia, ini akan ikatannya akan terputus. Nah, kemudian pada gambar yang ketiga ini sudah posisi rambutnya sudah berubah, dalam artian sudah keriting. Nah, yang terakhir yaitu perawatan yang netral, yaitu akan terbentuk lagi ikatan disulfida. Nah, obat pengeriting rambut ini mengandung amonium thioglycolate. Nah, waving lotion atau amonium thioglycolate ini bersifat alkalis atau basa, dapat menimbulkan luka di kulit kepala dan jari. Nah, bisa menyebabkan iritasi. Nah, amonium thioglycolate ini tidak boleh bercampur dengan netralizer atau hidrogen peroksida. Nah, bila tercampur akan terjadi panas, dapat menyebabkan rambut bercabang, kemerahan, dan rapuh juga. Nah, amonium thioglycolate ini juga dikenal sebagai PEM garam. Nah, garam ini terbentuk dari asam karboksilat, asam thioglycolic,
Digunakan sebagai obat untuk merontokkan rambut yang tidak dikehendaki untuk tumbuh dan masih digunakan sampai sekarang, terutama dalam bentuk garamnya yaitu amonium tioglikolat. Amonium tioglikolat ini digunakan dalam proses pengeringan rambut. Asam tioglikolat atau bisa disingkat TGA dapat mematahkan ikatan disulfida pada rambut. Zat ini bekerja pada pH 9 sampai 9,5 dengan tidak terlalu merusak rambut. Nah, batang rambut terdiri atas ikatan-ikatan hidrogen dan ikatan disulfida atau ikatan belerang. Jika rambut lurus ini diberi solution, maka keratin rambut menjadi lunak dan ikatan-ikatan molekulnya menjadi labil. Pada kondisi ikatan molekul disulfida yang labil, ini dengan penggunaan solution dan penggulungan dengan roto ini menyebabkan pematahan ikatan hidrogen. Ini di sini pematahan ikatan hidrogen. Kemudian pada saat ikatan rambut dipatahkan, kondisi molekul disulfida ini masih labil. Selanjutnya diberikan netralizer untuk menstabilkan dan menguatkan ikatan molekul disulfida maupun hidrogen yang terpatahkan. Tidak dapat tersambung semua secara sempurna hanya dengan netralisir. Oleh sebab itu, perlu zat kondisi agar minyak alami rambut yang terbuang pada saat proses pengeritingan dapat kembali, yaitu dengan memberikan conditioner pada pembilasan terakhir. Nah, sekian hair care secara kimia. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai pemanfaatan bahan alam untuk hair care atau perawatan rambut yang akan dibahas oleh saudara Salman. Kembali sama saya. Kali ini akan menyampaikan terkait pemanfaatan bahan alam pada kosmetika rambut atau hair care. Di sini ada jenis-jenis kosmetika tradisional pada kosmetika rambut atau hair care. Yang pertama, ada jenis kosmetika rambut yang bersifat menyuburkan dan memperkuat akar rambut. Poin 1 ada kelapa dengan nama latin Cocos nucifera. Cara pengolahannya yaitu ambil daging buah kelapa yang sudah cukup tua, kemudian diparut dan dijadikan santan. Nah, lalu dimasak tanpa memakai bahan-bahan kimia tambahan lainnya. Namun, agar minyak tersebut lebih memberi aroma yang alami, nah, dapat kita tambahkan juga dengan rempah-rempah atau bunga-bungaan. Nah, minyak inilah yang dapat kita urut-urutkan pada kulit kepala sampai ujung rambut, terutama untuk rambut yang kering dan pecah-pecah. Yang kedua ada kemiri dengan nama latin Aleurites mollucana. Cara pengolahannya yaitu daging biji kemiri ditumbuk sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam panci, lalu tambahkan air bersih sambil diaduk secara merata. Nah, campuran tersebut kemudian dipanaskan sampai mendidih dan keluar minyaknya. Nah, setelah dingin, lalu diperas dan disaring menggunakan kain atau penyaring lainnya. Nah, untuk diambil minyaknya, lalu dididihkan kembali. Nah, setelah dingin, baru minyak kemiri ini bisa digosokkan pada kulit kepala sambil ditekan-tekan dan rambut ditutup dengan kap rambut. Nah, biarkan lebih kurang selama 20 menit, baru rambut dicuci secara bersih. Yang ketiga ada lidah buaya dengan nama latin L. aloe vera. Nah, cara pengolahannya yaitu kulit daun lidah buaya itu dikupas. Kemudian ambil lendirnya yang menyerupai agar-agar, lalu digosokkan ke seluruh kulit kepala dan rambut sampai basah. Yang keempat ada lidah mertua dengan nama latin Sansevieria laurenti. Nah, cara pengolahannya yaitu
Ambil batang daun lidah mertua, kemudian cuci bersih dan digiling halus. Nah, tambahkan sedikit air sambil diaduk rata, kemudian diperas dan disaring. Nah, air perasan ini langsung digunakan untuk membasahi kulit kepala dan rambut. Nah, tutup rambut dengan sepotong kain, sebaiknya dilakukan sehabis mandi sore. Nah, keesokan harinya atau keesokan paginya baru dicuci bersih. Yang kelima ada jarak pagar dengan nama latin Jatropha curcas L. Nah, cara pengolahannya yaitu pilih biji jarak yang sudah tua, lalu tumbuk sampai mengeluarkan minyak, kemudian peras dan saring menggunakan kain. Nah, minyak ini digunakan untuk membasahi kulit kepala sambil dipijat ringan. Nah, biarkan beberapa saat, lalu dicuci bersih dengan sampo. Yang keenam ada pare dengan nama latin Momordica carantia L. Nah, cara pengolahannya yaitu daun pare yang masih segar dicuci bersih, kemudian ditumbuk sampai halus. Nah, lalu tambahkan air bersih. Ramuan ini kemudian diembunkan semalaman. Pagi hari disaring, airnya dipakai untuk membasuh rambut dan kulit kepala. Yang ketujuh ada bayam dengan nama latin Amaranthus tricolor L. Nah, cara pengolahannya yaitu ambil daun bayam yang masih segar, kemudian cuci bersih, lalu ditumbuk sampai halus. Nah, tambahkan sedikit garam, sambil diaduk rata. Peras dan saring. Nah, selanjutnya air bayam yang telah disaring dapat diminum. Yang kedelapan ada bandotan dengan nama latin Agerantum conizoides L. Nah, cara pengolahannya yaitu ambil daun dan batang bandotan yang masih segar, kemudian cuci bersih, lalu ditumbuk sampai halus. Nah, seterusnya dioleskan ke seluruh kulit kepala dan rambut, kemudian tutup kepala dengan sepotong kain, biarkan selama 2-3 jam. Nah, setelah itu rambut dibilas dengan air hangat dan dicuci sampai bersih. Kesembilan ada padi dengan nama latin Origa sativa L. Nah, cara pengolahannya, ambil 2 ikat merang kemudian dibakar dalam panci atau bejana tanah liat sampai menjadi abu. Nah, tambahkan 1 liter air lalu diembunkan di udara terbuka selama 1 malam. Keesokan paginya ambil airnya yang bening dan gunakan untuk mencuci rambut tanpa menggunakan sampo lagi. Selanjutnya, rambut dibilas dengan air perasan jeruk purut yang telah dicampur dengan segelas air. Kemudian, keringkan rambut secara alami sambil ditepuk-tepuk ringan dengan menggunakan handuk. Ke-10 ada urang-aring dengan nama latin Eclipta prostrata L. Nah, cara pengolahannya yaitu ambil urang-aring lalu cuci bersih dan tumbuk sampai halus. Nah, tambahkan air bersih, kemudian aduk secara merata dan saring. Nah, air saringan ini diembunkan selama 1 malam. Selanjutnya digunakan untuk membasahi kulit kepala dan rambut. Nah, sambil dipijat-pijat. Yang ke-11 ada bahan-bahan berupa kecambah. Nah, cara pengolahannya yaitu ambil kecambah lalu cuci dengan air bersih. Nah, kecambah tersebut lalu diremas-remas dengan menambahkan sedikit air bersih, kemudian disaring dan diusapkan ke kulit kepala serta rambut. Nah, rambut dibungkus dengan handuk kecil selama 20 menit. Nah, setelah itu rambut dicuci bersih dengan air hangat, dapat juga ditambahkan dengan sampo. Seterusnya rambut dibilas dengan air dingin sampai bersih. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu buah alpukat. Cara pengolahannya yaitu buah alpukat dihaluskan ya atau digerus, kemudian rambut dicuci dengan air hangat. Nah, seterusnya oleskan buah alpukat yang telah dihaluskan ke kulit kepala dan rambut. Nah, lalu rambut dibungkus selama 15 menit. Setelah itu rambut dicuci dengan air hangat dan diakhiri dengan air dingin. Baik, selanjutnya ada jenis kosmetika yang bersifat mencegah atau anti ketombe. Yang pertama ada inggu dengan nama latin Ruta angustifolia. Cara pengolahannya yaitu ambil daun inggu segar, kemudian
ditambahkan dengan kunyit dan juga sedikit beras ya, dengan dalam keadaan bersih, lalu digiling atau ditumbuk halus sampai menjadi adonan seperti bubur. Nah, ramuan ini itu dapat digosokkan pada kulit kepala dan rambut yang berketombe. Yang kedua ada kangkung dengan nama latin Ipomoea aquatica pors. Cara pengolahannya yaitu ambil batang kangkung yang masih segar, kemudian cuci bersih dan potong-potong. Lalu masukkan ke dalam panci atau wadah dan tambahkan air bersih sampai potongan batang kangkung terendam penuh. Kemudian biarkan batang kangkung terendam selama 1 malam. Lalu pagi harinya itu dapat kita gunakan dengan cara membasahi kulit kepala dan rambut sambil dipijat ringan. Yang ketiga ada jeruk nipis dengan nama latin Citrus aurantifolia. Nah, cara pengolahannya yaitu ambil buah jeruk nipis, kemudian potong menjadi 2 atau 4 bagian. Nah, gunakan untuk menggosok kulit kepala secara merata. Biarkan mengering beberapa saat. Kemudian kulit kepala dan rambut dibilas sampai bersih. Yang keempat ada mengkudu dengan nama latin Morinda citrifolia. Nah, cara pemakaiannya yaitu ambil buah mengkudu yang sudah masak, lalu cuci dan diparut, tambahkan sedikit air sambil diaduk rata sehingga air berbentuk bubur. Nah, bubur mengkudu ini digosokkan ke seluruh kulit kepala, biarkan sampai mengering, baru dibilas dengan air sampai bersih. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada nanas. Nah, dengan nama latin Ananas comossus. Nah, cara pengolahannya yaitu ambil buah nanas yang sudah masak, kemudian kupas kulitnya lalu parut. Nah, hasil parutannya dipakai untuk menggosok kulit kepala yang bersisik dan mengelupas. Oke, selanjutnya ada jenis kosmetika yang bersifat mencegah rambut rontok atau botak. Yang pertama ada asam dengan nama latin Tamarindus indica L. Nah, cara pengolahannya yaitu buah asam yang telah masak diambil daging buahnya, kemudian tambahkan sedikit air bersih sambil diremas-remas, lalu disaring, kemudian gosokkan sari buah asam tersebut ke seluruh kulit kepala sambil dipijat ringan atau massage. Yang kedua ada bunga kembang sepatu dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis. Cara pengolahannya yaitu ambil daun bunga sepatu yang berbunga putih, kemudian cuci bersih lalu digiling sampai halus. Kemudian tambahkan air bersih sambil diremas-remas. Nah, kemudian peras dan saring. Nah, air perasannya digunakan untuk membasahi kulit kepala dan rambut sambil dipijat ringan. Nah, yang ketiga ada lobak dengan nama latin Raphanus sativus. Cara pemakaiannya atau cara pengolahannya yaitu akar lobak segar dicuci lalu diparut. Nah, air perasannya digunakan untuk membasahi kulit kepala yang botak sambil dipijat ringan. Yang keempat ada mangkok dengan nama latin Notopanax scutellarium. Nah, cara pengolahannya yaitu ambil daun yang tua dan segar sebanyak 5-10 lembar, kemudian dicuci bersih lalu digiling halus. Nah, tambahkan sedikit minyak kelapa sambil diaduk sampai menjadi adonan seperti bubur. Nah, saring dan peras. Nah, hasil perasan tersebut dioleskan pada kulit kepala sambil dipijat ringan. Nah, setelah merata, tutup kepala dengan handuk sampai terasa adanya hawa panas yang ditimbulkannya, karena ia akan berfungsi untuk melembabkan kulit kepala dan rambut. Nah, biarkan selama 1 jam, baru rambut dapat dicuci dengan air hangat, kemudian cuci dengan air dingin. Oke, baik, untuk selanjutnya nomor 5 ada pandan wangi dengan nama latin Pandanus amarylifolius. Cara pengolahannya yaitu dengan cara mencampurkan daun waru muda, kemudian daun urang-aring, kemudian daun mangkokan, daun pandan, dan bunga melati, juga bunga mawar, kemudian dicampurkan, dicuci dengan bersih, kemudian ditambahkan dengan minyak wijen, minyak kelapa, juga minyak kemiri.
Kemudian panaskan campuran dan setelah dingin baru dapat dioleskan ke seluruh kulit kepala sambil dipijat ringan. Yang keenam ada pisang dengan nama latin Musa paradisiaca. Nah, cara pengolahannya yaitu ambil bonggol pisang ya, secukupnya, lalu dicincang dan diparut dan diperas untuk diambil cairannya. Nah, cairannya digunakan untuk membasahi kulit kepala dan rambut sambil dipijat ringan. Dan yang ketujuh itu ada semangka dengan nama latin Citrullus vulgaris Chard. Nah, cara pengolahannya yaitu ambil bagian dari kulit semangka yang berwarna putih, kemudian gosok-gosokkan pada kulit kepala secara merata. Baik, selanjutnya ada jenis kosmetika rambut yang bersifat mencegah atau anti uban. Yang pertama ada pepaya dengan nama latin Carica papaya. Nah, cara pengolahannya yaitu ambil biji buah pepaya yang telah kering ya, kemudian disangrai, lalu ditumbuk sampai halus. Nah, kemudian tambahkan sedikit minyak kelapa sambil diaduk rata. Nah, campuran ini digunakan untuk menggosok kulit kepala yang beruban. Yang kedua ada rambutan dengan nama latin Nephelium lapaceum. Nah, cara pengolahannya yaitu ambil daun rambutan secukupnya, kemudian cuci dengan air bersih, lalu ditumbuk sampai halus. Nah, tambahkan sedikit air sambil diaduk rata sampai menjadi adonan seperti bubur encer. Nah, kemudian peras dan saring menggunakan kain atau penyaring lainnya. Kemudian air yang terkumpul digunakan untuk membasahi kulit kepala dan rambut. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kelompok 3B sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.